Jumpa lagi dengan Dapur Miliarder. Apa kabarnya? Bagaimana dengan jualan Anda hari ini? Laris? Alhamdulillah. Kali ini Dapur Miliarder kembali menyapa Anda, tentu saja untuk berbagi pengalaman. Nah, pengalaman paling menyebalkan yang akan Dapur Miliarder bagikan dengan Anda kali ini di video ini adalah tiba-tiba munculnya tulisan seperti ini. Itu sangat menyebalkan sekali, bahkan itu yang dialami sama Dapur Miliarder selama bulan Desember kemarin ya. Bayangkan hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan customer-customer dari Dapur Miliarder ini mengeluhkan, kenapa tidak bisa pesan antar? Kenapa tidak bisa pesan antar? 1 bulan, bayangkan. Dalam 1 bulan tidak ada orderan masuk lewat GoFood gara-gara tulisan ini. Luar biasa. Ada apa ini? Mari kita bahas dalam video ini. Jangan lupa untuk nggak skip-skip gitu ya. Karena kalau di skip-skip, di sini ada informasi-informasi yang mungkin bisa Anda terapkan dalam merchant Anda. Gitu, seperti yang kami alami. Mudah-mudahan aja dari pengalaman kami ini bisa membuat Anda juga bisa tetap jualan. Gitu ya, meskipun ada tulisan seperti ini di aplikasi GoFood kita gitu ya. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah subscribe, dan subscribernya Dapur Miliarder semakin naik lagi gitu ya. Yang nonton juga banyak, alhamdulillah, terima kasih. Buat yang belum subscribe, buruan subscribe aja, karena di sini kita akan selalu ngobrolin seputar merchant, terutama di GoFood ya. Pengalaman-pengalaman Dapur Miliarder selama menggunakan GoFood. Sebenarnya ini ada apa? Kok tiba-tiba muncul gambar motor dicoret terus tidak bisa pesan antar ini? Sebenarnya ini apa sih? Penyebabnya apa? Kenapa bisa begini? Dan Dapur Miliarder mengalami selama hampir 1 bulan di bulan Desember kemarin. Menyebalkan, sekali lagi menyebalkan sekali ya. Oke. Mari kita bahas. Setelah kita cari tahu, ternyata penyebabnya adalah keterbatasan driver di sekitar resto. Jawaban dari pihak Gobis. Oke, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau memang seperti itu, ya sudah, karena ini adalah sistem. Termasuk tulisan tersebut, sistem kan, yang membuat orang jadi, loh, kok nggak bisa pesan antar, padahal mau pesen nih. Padahal customer nih udah mau pesen nih, ngidam banget pengen ngerasain masakan dari Dapur Miliarder. Tapi ternyata nggak bisa pesan antar, lalu pindah resto. Begitu terus. Mungkin itu juga yang Anda alami gitu ya. Ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya apa sih tujuan dari diberikan warning gitu ya, diberikan pemberitahuan seperti itu untuk para customer GoFood? Nah, dari pihak Gobis itu menjawab bahwa sistem ini diberlakukan untuk menyeleksi pesanan yang kemungkinan dibatalkan karena kekurangan driver. Begitu kata Gobis, ya. Terus juga untuk apa namanya? Meminimalisir kerugian dari pihak resto, yang terutama yang super partner ya, karena pesanan gagal diantarkan ke customer. Terus juga dari pihak Gobis menjelaskan bahwa memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan pengguna GoFood ya. Jadi di mana lebih baik pesanan dari pelanggan tersebut dibatasi dari awal daripada pesanan pelanggan ini harus tiba-tiba dibatalkan karena nggak ada driver. Begitu penjelasan dari Gobis ya. Jadi ada 3 itu ya. Terbatasnya jumlah driver ini, yang utama adalah terbatasnya jumlah driver ini karena kemungkinan ya, salah satunya adalah karena cuaca buruk juga begitu. Terus penjelasan lainnya adalah sistem ini sekali lagi untuk menyeleksi pesanan agar tidak banyak dibatalkan, kemudian untuk meminimalisir kerugian dari pihak resto kalau pesanannya dibatalkan karena nggak ada driver. Terus ini akan menjadikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan GoFood karena pesanannya udah dibatasi nih. Kalau sistem membaca bahwa di area resto ini nggak ada driver. Tapi masalahnya, Dapur Miliarder hampir 1 bulan tidak jualan. Tuh. Lalu apakah, pertanyaan dari Dapur Miliarder ya, pertanyaan saya. Lalu apakah selama 1 bulan ini driver-driver pada pingsan di sekitar restoran ini? Perasaan pada warawiri-warawiri, bahkan dari merchant lain pun warawiri-warawiri gitu. Ya. Jadi sangat tidak mungkin, sangat tidak masuk akal kalau
eh, dikatakan bahwa karena terbatasnya jumlah driver di seputaran resto, apalagi karena cuaca buruk dan sebagainya. Ya, ini sebenarnya aneh sih menurut Dapur Miliarder, ini sangat aneh. Masa hampir 1 bulan? Mungkin Anda juga mengalami hal yang sama gitu dengan kendala seperti ini. Dan menurut Dapur Miliarder, ini jelas sangat merugikan. Karena apa? Pelanggan begitu tahu ada tulisan bahwa tidak bisa pesan antar, para customer kita tuh pasti akan mencari restoran lain. Nggak mungkin mereka akan datang sendiri kemudian eh, apa namanya, telepon ke kita ya, kalau punya nomor teleponnya kita, ya kan. Jadi itu sangat tidak mungkin. Mereka pasti, para customer ini akan lari ke restoran lain. Jadi itulah pengalaman dari Dapur Miliarder ya. Luar biasa. Ini pengalaman sangat buruk. Baik untuk customer tapi buruk bagi penjual. Itu adalah fakta. Nah, otomatis saya pribadi jadi stres karena kondisi ini gitu. Karena nggak ada pembeli satupun. Bahkan itu teman saya tuh taunya tuh dari teman saya gitu ya. Jadi teman saya ini, saudara-saudaranya datang dari luar kota, kemudian mau order makanan di tempat saya lewat GoFood. Kemudian dia bilang, loh kok nggak bisa pesan antar? Kenapa ini mas? Loh, masa sih? Iya, oke. Aku masih, waktu itu masih bilang, oh mungkin karena memang cuaca sih gitu, karena lagi hujan terus kan. Kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, loh kok sampai berminggu-minggu, ini nggak bisa gitu. Kemudian aku coba juga lewat apa namanya, aplikasinya keponakan saya juga sama, nggak bisa juga. Lalu apa akhirnya? Solusi yang kita ambil agar bisa tetap jualan online adalah, nah ini penting nih, bagaimana caranya kalau saat ini restoran Anda itu sedang dapat warning seperti ini ya, dapat nggak bisa pesan antar seperti ini, bagaimana caranya kita tetap bisa berjualan online menggunakan GoFood. Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu bahwa sudah banyak video-video yang sudah Dapur Miliarder bikin gitu ya. Mungkin kalau Anda punya pertanyaan tentang bagaimana caranya daftar lah, bagaimana ganti rekening, bagaimana ganti nomor telepon dan sebagainya di merchant GoFood gitu, Anda bisa lihat video-video kami yang lain. Jangan lupa subscribe gitu ya. Oke, kita lanjut. Pada akhirnya Dapur Miliarder ini bisa tetap menerima orderan dari GoFood. Loh, kok bisa? Kan nggak bisa pesan antar. Memang, jadi masih belum bisa pesan antar. Tapi rahasianya di sini, kami ini mensosialisasikan, mengedukasi kepada customer bahwa Anda tetap bisa pesan makanan di Dapur Miliarder dengan aplikasi GoFood, tapi dengan fitur pick up. Jadi para customer kami ini kami minta untuk bisa pick up, untuk pesan lewat pick up ya. Jadi di gambar motor itu kan ada ganti ya kan, ada tulisan ganti. Nah itu diganti pick up. Karena kami benar-benar mengejar ketinggalan selama beberapa minggu, hampir 1 bulan, ya mau nggak mau itu menjadi servis bagi para customer kami. Ketika ada yang pesan pick up, kami yang mengantarkan. Jadi bukan mereka yang datang, tapi tetap kita yang mengantarkan sendiri ke tempat mereka. Pokoknya begitulah perjuangan Dapur Miliarder. Jadi ketika para customer ini memesan lewat pick up, itu yang nganter tuh tetap kita. Saya sendiri nganter ke tempat customer. Jadi ya itu menjadi solusi. Jadi kita harus bersusah-susah dulu. Tapi alhamdulillah dari beberapa customer kami, setelah kita mengedukasi lewat apa namanya, sosial media kami, bahwa saat ini kalau Anda tidak bisa pesan antar, Anda bisa menggunakan fitur pick up. Nah, itulah gunanya pick up di sini gitu loh. Disinilah gunanya fitur pick up. Nah, akhirnya bermanfaat juga. Dari semua sosial media kita sebar nih semuanya, kayak kampanye gitu, ke grup-grup kuliner-kuliner yang ada di Solo, kemudian ke mana kita. Kalau Anda tidak bisa pesan antar, Anda bisa menggantinya dengan pesan pick up. Begitu. Dan kita juga memberikan nomor WhatsApp kita, jadi agar bisa jika customer ini mengirimkan share log ke lokasi kami. Jadi ketika mereka pesan lewat apa namanya, aplikasi GoFood, jadi kita bisa antar gitu. Dan alhamdulillah malah banyak yang
akhirnya jadi gini, wah enak juga ya pesan lewat pick up gitu, karena nggak perlu ongkos kirim. Ya, kitanya yang keluar bensin sebenarnya begitu. Tapi ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa, namanya juga servis, karena kita sudah selama hampir 1 bulan kita udah nggak jualan lewat GoFood, jadi ya sudah, itu solusi bagi kami untuk bisa tetap jualan. Jadi itu mungkin Anda bisa contoh apa yang kami lakukan gitu ya. Jadi setiap hari kita tuh memposting, setiap hari itu di sosial media kita gembar-gembor. Kalau Anda mau pesan dan tidak bisa pesan antar, segera ganti ke pick up. Anda bisa mengambilnya sendiri atau kami akan mengantar ke lokasi Anda, begitu. Ya, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian lah ya. Tapi ya alhamdulillah akhirnya setelah di pick up begitu, akhirnya itu hilang sendiri. Jadi ya sudah, itu memang apa ya, nggak tahu itu sistem apa yang diberlakukan oleh GoFood gitu ya. Kalau dibilang dari pihak Gobisnya bahwa ini adalah meminimalisir kerugian, kan ada yang namanya apa namanya, kalau misalnya udah jadi dibuat nih makanan kemudian nggak jadi diantar, di cancel gitu kan kita bisa apa namanya, ganti rugi itu loh ya, lupa namanya. Menurut saya pribadi ini adalah kemungkinan adalah cara dari pihak Gobi sendiri untuk meminimalisir yang namanya pengeluaran uang untuk ganti rugi ya, ganti rugi pesanan yang udah dibuat kemudian cancel itu loh. Apa sih namanya, lupa banget. Ya sudah, pokoknya itu ya. Anda tahu maksud saya kan? Ya. Jadi mungkin mereka nggak mau mengganti walaupun hanya sekian persen dari harga gitu ya. Ya, namanya juga perusahaan. Perusahaan mana yang pengen rugi? Pengennya kan untung terus, gitu kan? Ya sudahlah. Akhirnya kita sudah menemukan solusi itu dan sekarang sudah berjalan normal kembali, dan saatnya kami membagikan pengalaman ini kepada Anda gitu. Makanya kemarin-kemarin tuh banyak banget yang ngeluh, saya baca di grup-grup itu, saya juga dikasih tahu banyak orang, teman-teman yang juga jualan kuliner, ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Kok nggak bisa pesan antar, bla 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 bla. Nah, akhirnya Dapur Miliarder menemukan solusi itu, bahwa kita harus mengganti ke pick up. Tapi ya itu, repotnya itu kita mengedukasi para customer kita, itu bukan perkara mudah loh. Menyampaikan ke customer kita yang dari mana asalnya kita nggak pernah tahu. Nah, makanya kita gunakan sosial media kita untuk mengedukasi bahwa kalau Anda tidak bisa pesan antar di restoran kami, ganti fitur itu menjadi pick up. Itu kuncinya ya. Jadi mereka akan paham, oh sekarang bisa pick up gitu. Tapi di sosial media kita itu kita tulis bahwa kalau memang di tempat saya, kalau memang lagi waktunya longgar ya bisa kita yang antar. Tapi kalau nggak bisa ya silahkan ambil sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan, dan ternyata seperti yang tadi saya bilang, customer kami malah justru ada yang seneng. Oh bisa pick up ya, ada yang baru tahu gitu loh. Oh ternyata bisa pick up ya, enak ya. Jadi nggak perlu ongkos kirim. Jadi sekalian pulang kerja, pas lewat Dapur Miliarder mereka bisa langsung ambil. Kan enak gitu ya. Oke. Dan banyak banget ternyata pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan kita bikin video terpisah gitu. Nanti akan saya coba jawab, membantu menjawab satu persatu, tapi di next video ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih, dan sekali lagi buat Anda yang belum subscribe, buruan subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua dan tidak bingung lagi dengan tulisan nggak bisa pesan antar yang menjengkelkan itu ya. Sampai ketemu lagi di Dapur Miliarder berikutnya.